Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang literasi analisis bingkai. Mari kita pahami dan simak bareng-bareng. Saya di sini Dian Mitami akan menjelaskan apa itu pengertian literasi analisis bingkai. Literasi analisis bingkai atau bisa disebut juga literasi analisis Framing, yaitu studi yang mengkaji atau mendalami bagaimana isi teks tersebut ditampilkan kepada khalayak. Maksudnya, jadi kita tuh kayak membaca gitu, terus isi teks tersebut, si tulisannya tuh dimasukin ke dalam bingkai kayak foto gitu. Nah, biar si orang-orang tuh mengenali lebih jauh gitu isi teks tersebut. Jadi bisa dipajang di rumah, dipajang di kamar juga bisa. Terus itu juga bisa membuat event-event biar orang-orang bisa ngelihat dan bisa mengenal lebih jauh. Pengertian literasi analisis bingkai. Analisis framing atau juga disebut analisis bingkai adalah studi yang mendalam untuk mengkaji bagaimana isi teks media yang ditampilkan kepada khalayak. Framing itu akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas, peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja dibingkai oleh media massa. Analisis framing praktisnya digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut haruslah dicermati lebih jauh, karena penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut akan membuat hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat. Konsep literasi analisis bingkai framing. Konsep analisis framing dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman di tahun 1974 melalui bukunya yang bertajuk Frame Analysis: An Essay to Organization of Experience. Menurutnya, analisis framing adalah suatu definisi dari suatu situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektivitas yang kita miliki di dalamnya. Sementara itu, Charlotte Lian di tahun 1991 menggambarkan analisis framing pada sisi penerimaan pesan. Ia menyatakan analisis framing sebagai sebuah instrumen atau alat untuk memesan informasi tentang apa yang dirasakan khalayak terhadap berbagai masalah politik. Literasi analisis bingkai framing menurut para ahli. Menurut W.A. Gameson pada tahun 1987 mendefinisikan frame sebagai sebuah organisasi, gagasan, atau cerita terpusat yang menyediakan arti untuk berbagai kejadian yang berkaitan dengan sebuah isu. Menurut Marvin Minsky pada tahun 1975 mendefinisikan frame sebagai suatu template atau struktur data yang mengorganisasikan bermacam-macam bit dan serpihan informasi dan diindikasikan dengan elemen-elemen konkret kognitif. Asumsi ini juga menjadi dasar definisi konseptual dan konsep lain yang berhubungan dengan skema atau skrip. Menurut James W. Tankard dan kawan-kawan pada tahun 1990 menggambarkan frame sebagai pusat organisasi ide untuk isi berita yang menyediakan konteks dan saran mengenai isu apa yang akan digunakan melalui seleksi, penekanan, penyajian, dan elaborasi. Manfaat literasi analisis bingkai, framing. Dengan memahami analisis framing, maka kita dapat memahami otonomi khalayak, objektivitas jurnalisme, analisis isi, pendapat umum, dan lain-lain. Selain itu, dengan mempelajari analisis framing, kita juga dapat terbantu dalam mengelola konflik dan kegiatan organisasi. Teknik-teknik dalam literasi analisis bingkai. Metafora, untuk membingkai ide-ide konseptual melalui perbandingan dengan yang lain. Ada juga cerita, mitos atau legenda, membingkai tema melalui cara-cara naratif dan yang mudah diingat. Tradisi, ritual, seremonial. Ada juga slogan atau jargon, membingkai objek dengan frasa yang menarik untuk membuatnya dapat mudah diingat. Artifak, objek dengan simbolis intrinsik, sebuah fenomena budaya yang lebih berarti dibanding objek itu sendiri. Kontras, untuk menggambarkan sebuah objek dalam terminologi apa yang tidak. Yang terakhir adalah spin, untuk mempresentasikan sebuah konsep ke dalam berbagai macam cara untuk mengirimkan sebuah penilaian baik positif maupun negatif yang mungkin saja tidak tampak atau muncul guna menciptakan sebuah bias inheren dengan definisi. Analisis bingkai tentunya memiliki elemen-elemen.
Elemen tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah stage mata. Digambarkan sebagai berbagai sekelompok ide yang disimpan untuk memandu proses informasi individu. Dan yang kedua adalah frame package, adalah clusters berbagai alat yang terorganisasi yang berfungsi sebagai sebuah identitas untuk frames yang terdiri dari framing device dan reasoning device. Yang ketiga adalah framing device, termasuk di dalamnya pemilihan kata-kata, metafora, argumen, deskripsi, contoh, dan gambar visual. Dan yang terakhir adalah reasoning device, adalah pernyataan baik secara eksplisit maupun implisit yang sepakat dengan penilaian, penyebab, dan konsekuensi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Simpulannya, analisis bingkai merupakan teori yang menilai bagaimana efek dari media massa disampaikan pada khalayak. Manusia sebagai insan cerdas dapat memilah-memilih apa yang pantas dan tidak pantas untuk didengar atau diketahui. Ada juga kesimpulan yang seperti ini, karena analisis framing merupakan suatu seni kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu. Nah, itu aja presentasi dari kelompok kami tentang literasi analisis bingkai atau literasi analisis framing. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.